Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 Landasan Pendidikan yang akan menjelaskan mengenai landasan kultural pendidikan. Sebelumnya, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Friska Rahmawati dengan NIM 2507782. Perkenalkan, nama saya Zahra Alfiah Syifah dengan NIM 2509430. Perkenalkan, nama saya Dede Salsa Syarifah Iksan dengan NIM 2507718. Perkenalkan, nama saya Salsa Nurul Aini Haryanto dengan NIM 2508706. Landasan kultural pendidikan adalah suatu pemikiran yang bersumber dari kebudayaan masyarakat, yang menjadi pedoman dalam penyelenggaraan pendidikan. Pendidikan tidak bisa berdiri sendiri, ia selalu lahir, tumbuh, dan berkembang di tengah kehidupan budaya suatu bangsa. Artinya, pendidikan berfungsi untuk mewariskan nilai, norma, pengetahuan, serta kebiasaan yang dianggap penting oleh masyarakat kepada generasi muda. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan harus berpijak pada kebudayaan nasional agar dapat membentuk manusia Indonesia yang berkepribadian. Oleh karena itu, setiap kegiatan pendidikan perlu memperhatikan konteks budaya, adat istiadat, serta nilai-nilai lokal yang hidup di masyarakat. Ada hubungan antara pendidikan dan kebudayaan. Hubungan antara pendidikan dan kebudayaan ini bersifat timbal balik atau saling memengaruhi. Yang pertama, ada pendidikan sebagai pewaris budaya atau transmisi budaya. Pendidikan berperan menurunkan nilai, norma, dan tradisi dari generasi sebelumnya kepada generasi berikutnya. Contohnya itu seperti sekolah mengajarkan siswa untuk menghormati guru dan orang tua. Nilai yang berasal dari budaya ketimuran. Yang kedua, ada pendidikan sebagai pengembangan budaya. Melalui proses belajar, manusia dapat memperbaharui dan mengembangkan kebudayaannya sesuai dengan tantangan zaman. Contohnya itu seperti pembelajaran seni daerah dikembangkan dengan teknologi modern seperti digital art atau musik elektronik tanpa menghapus nilai tradisi. Yang ketiga, ada pendidikan sebagai penyaring budaya. Pendidikan berfungsi menyeleksi pengaruh budaya luar agar tidak menggeser identitas nasional. Contohnya itu seperti siswa diajarkan untuk menghargai budaya asing tanpa meninggalkan budaya sendiri. Fungsi landasan kultural dalam pendidikan. Landasan kultural berfungsi sebagai pedoman yang memberikan arah bagi proses pendidikan. Beberapa fungsi utamanya yaitu yang pertama sebagai dasar nilai dan norma. Pendidikan mengajarkan nilai budaya seperti kerja keras, kejujuran, tanggung jawab, dan gotong royong. Yang kedua sebagai penguat identitas, agar pendidikan tidak menjauh dari karakter dan jati diri nasional. Yang ketiga sebagai sarana pelestarian budaya. Pendidikan menjaga agar warisan budaya tidak hilang seiring berjalannya waktu. Yang keempat sebagai penghubung antara generasi, menjembatani nilai lama dan nilai baru dalam masyarakat. Yang terakhir, sebagai sumber inovasi sosial, pendidikan mendorong lahirnya gagasan baru yang tetap berpijak pada budaya bangsa. Selanjutnya ada tujuan landasan kultural dalam pendidikan. Tujuan utama landasan kultural pendidikan adalah agar proses pendidikan mampu membentuk manusia yang pertama berkepribadian sesuai dengan nilai budaya bangsa, yang kedua mampu hidup harmonis dalam masyarakat yang majemuk, yang ketiga mempunyai sikap terbuka dalam kemajuan zaman tanpa kehilangan identitas diri, yang keempat, mampu mengembangkan potensi diri secara seimbang antara ilmu pengetahuan dan nilai-nilai moral budaya. Dengan kata lain, pendidikan harus melahirkan manusia yang berbudaya dan berkarakter, bukan hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga matang secara moral dan juga sosial. Selanjutnya ada contoh penerapan landasan kultural dalam pendidikan. Yang pertama dalam kurikulum. Contohnya memasukkan unsur kearifan lokal ke dalam bahan ajar. Misalnya mengenalkan cerita rakyat, permainan tradisional, atau adat istiadat daerah. Yang kedua, menyusun kegiatan belajar yang menumbuhkan nilai-nilai budaya seperti musyawarah, gotong royong, dan juga toleransi. Yang kedua, dalam proses pembelajaran.
Contohnya, guru menyesuaikan metode mengajar dengan karakter budaya siswa, misalnya pembelajaran kolaboratif yang mencerminkan semangat kerja yang sama. Yang kedua, mendorong siswa untuk mengenal, menghormati, dan melestarikan budaya daerah masing-masing. Yang ketiga, menggunakan bahasa daerah dalam kegiatan tertentu, seperti bentuk penghargaan terhadap keragaman budaya. Yang ketiga, dalam kegiatan sekolah. Yang pertama, mengadakan lomba seni daerah, pentas budaya, atau hari pakaian adat. Yang kedua, menyediakan ruang di sekolah untuk menampilkan hasil karya budaya lokal. Yang ketiga, menjalin kerjasama dengan tokoh adat atau seniman daerah untuk memberikan pelatihan kepada siswa. Selanjutnya ada tantangan penerapan landasan kultural. Walaupun penting, penerapan landasan kultural dalam pendidikan sering menghadapi tantangan antara lain. Yang pertama, pengaruh globalisasi. Budaya asing mudah masuk dan dapat menggeser nilai-nilai lokal. Yang kedua, kurangnya kesadaran guru dan siswa terhadap pentingnya budaya nasional. Yang ketiga, kesenjangan antara teori dan praktik. Banyak kurikulum yang belum mengakomodasi nilai-nilai budaya daerah secara nyata. Yang keempat, kemajuan teknologi informasi yang membawa perubahan cepat dalam gaya hidup dan pola pikir siswa. Yang kelima, minimnya dukungan masyarakat dan pemerintah daerah untuk pelestarian budaya melalui pendidikan. Adapun upaya menguatkan landasan kultural pendidikan untuk menjaga agar pendidikan tetap berpijak pada budaya, beberapa langkah yang bisa dilakukan antara lain mengembangkan kurikulum berbasis kearifan lokal, memberikan pelatihan guru agar memahami nilai budaya dalam pembelajaran, mengintegrasikan pendidikan karakter dan budaya nasional ke semua mata pelajaran, mengadakan kegiatan lintas budaya di sekolah agar siswa mengenal keragaman budaya Indonesia, menumbuhkan kesadaran kolektif masyarakat untuk mendukung pendidikan berbasis budaya. Landasan kultural pendidikan merupakan fondasi penting dalam sistem pendidikan nasional. Pendidikan tidak hanya bertujuan mentransfer ilmu pengetahuan, tetapi juga membentuk karakter dan kepribadian yang sesuai dengan budaya bangsa. Dengan menjadikan budaya sebagai dasar pendidikan, maka proses belajar mengajar akan lebih bermakna, relevan, dan berperan besar dalam menjaga keberlanjutan identitas nasional di tengah arus globalisasi.